Segala hormat, pujian, pengagungan, kejayaan, kemasyuran bagi Tuhan kami, Kepala Gereja yang Agung Yesus Kristus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kemuliaan Allah dinyatakan. Nama Yesus. Pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah, surga bumi, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Sama akan membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema firman Tuhan hari ini memberitakan Injil adalah satu keharusan. Ada kata satu keharusan. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-16 berkata demikian. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau ada kata keharusan, itu berarti tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan saya mau atau tidak mau. Keharusan itu berarti harus dikerjakan, harus dilaksanakan, harus dibuat. Kenapa Paulus menulis bahwa memberitakan Injil adalah keharusan yang dipercayakan Tuhan? Bahkan kalau kita lihat ayat 17, ayat 18, penyelenggara memberikan tugas kepadaku. Siapa penyelenggara itu? Penyelenggara untuk kita memberitakan Injil, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Bukan saya, bukan pendeta, bukan orang hebat, tetapi penyelenggara untuk Injil diberitakan, itu Tuhan. Jadi saudara dan saya, semua hamba Tuhan, semua pelayan Tuhan yang melayani Tuhan, bekerja di bawah penyelenggara yang diselenggarakan oleh Tuhan. Itulah sebabnya saudara dan saya bertanggung jawab bukan untuk gereja, tapi kita bertanggung jawab untuk Tuhan yang menyelenggarakan. Oh saudara, kalau saudara bertanggung jawab untuk pendeta, kalau pendeta senior tidak ada, saudara bisa akal-akalan melayani Tuhan. Kalau tidak ada majelis, tidak ada pengurus, tidak ada komite, oh saudara akal-akalan. Sesuka-suka maunya saya, tidak kelihatan ini. Tetapi ingat, kita punya Tuhan yang menyelenggara. Dia tahu apa yang kita kerjakan. Waktu kita duduk, waktu kita berjalan, waktu kita berbaring, Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Bahkan dibilang apa? Kita belum ngomong pun Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Itulah sebabnya Paulus berkata bahwa Injil harus diberitakan. Oh, dia mengalami tantangan yang luar biasa. Dia tulis surat Korintus ini dalam perjalanan misinya yang kedua. Waktu yang pertama tantangannya kecil. Oh, waktu dia sudah melayani Tuhan, orang Yahudi permasalahkan, oh harus taat hukum Taurat,
harus taat makan ini dan itu, harus disunat. Tetapi waktu semua sudah diselesaikan, masalah baru timbul. Saudara, kalau masuk di dalam kota Korintus, kemarin sudah lihat gambar visualisasi yang disampaikan oleh Pak Wasis. Kota Korintus adalah kota yang sangat hebat, sangat besar. Kota itu kumpul semua orang pintar, orang kaya, orang yang sangat luar biasa. Dikatakan kota Korintus itu pusat bisnis, bahkan orang hidup dalam kemewahan di tempat itu. Oh, semua ada di situ. Kalau saudara pergi ke kota Jakarta, dikatakan metropolitan, megapolitan, dan segala macam. Semua ada di situ. Kejahatan mulai dari yang kecil sampai besar ada di situ. Dan itu yang terjadi di kota Korintus. Waktu Paulus masuk di kota Korintus, dia berjalan berkeliling-keliling kota Korintus. Dia melihat banyak kuil-kuil yang dibangun di tempat itu. Bahkan saya baca ada satu kuil namanya Afrodit. Di kuil itu adalah Dewi Cinta. Orang datang berwisata di tempat itu. Orang bisa menikmati cinta. Orang bisa hidup melakukan percintaan di tempat itu. Bayangkan di tempat suci menurut mereka. Orang datang bayar, masuk. Dicatat di dalamnya ada 1.000 pelayan yang siap melayani penjajah seks. Sisa milik, uang ada, datang lakukan. Waktu Paulus melihat seperti itu, dia bingung, dia sedih hatinya. Tuhan, saya diutus Tuhan masuk di kota ini. Kota yang bejat luar biasa. Bahkan kalau saudara sampai di situ namanya daerah lokalisasi ya. Kalau Surabaya Doli, kalau di Jakarta Kalijodo, kalau di Batam apa namanya tempat ini? Hah? Wah, luar biasa banyak. Perlu kita jajahin Pak Jody. Perlu kita lihat tempatnya. Namanya kota pusat perdagangan yang sangat kaya, pasti ada dilakukan ini. Paulus waktu berjalan, biasanya di depannya itu jejer tuh ya, wanita-wanita cantik. Tunggu yang dipilih. Begitu uang jatuh di pangkuannya, berarti dia siap untuk melayani. Rata-rata wanita cantik. Tetapi adat istiadat mereka di sini, orang belum menikah pun dia wajib melakukan hubungan seks. Jadi orang-orang yang wajahnya kurang cantik mengalami pergumulan luar biasa. Tunggu 1 tahun gak ada yang pinang, 2 tahun gak ada yang pinang, 3 tahun gak ada yang mau, syukur ada yang mau. Kasihan sekali ya, apalagi kayak saya hitam begini mungkin gak ada yang milih kali ya. Apalagi yang wajahnya ini, minta maaf ya bukan menghina. Tetapi Paulus melihat bahwa bukan itu. Kalau standar kita diselamatkan cuma karena rupa kita cantik, karena kita tampan, karena kita punya cien, banyak orang tidak diselamatkan. Kemudian Paulus waktu dia berjalan, dia melihat satu kuil ada bertulisan begini. Kepada Allah yang tidak dikenal. Saudara-saudara, mari kita baca. Di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 23, boleh ditampilkan. Kisah Para Rasul 17 ayat 23. Kisah Rasul 17 ayat 23. Sudah? Belum? Apa yang sudah ketemu di handphone boleh baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Jadi saudara yang kekasih Tuhan,
waktu Paulus melihat kalimat ini, dia berpikir dalam hatinya, jemaat atau orang di Korintus sudah lama merindukan Tuhan. Dewa tidak bisa menyelamatkan, patung-patung tidak bisa menyelamatkan. Tetapi Allah yang tidak dia kenal itulah yang sanggup menyelamatkan dia. Itulah sebabnya Paulus dengan semangat masuk dalam kota Korintus. Dia masuk untuk memberitakan Injil. Dia menyampaikan Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Bahwa keselamatan di bawah kolong langit ini hanya ada di dalam Tuhan. Saudara yang kekasih Tuhan. Waktu Paulus masuk, dicatat di dalam Alkitab. Kisah Rasul pasal 18 ayat 9 sampai 11. Selama 1 tahun 6 bulan Paulus tiap hari melayani Tuhan. Dia pergi ke pasar-pasar, dia menginjili. Dia ketemu dengan Aquila dan Priscilla yang tukang buat tenda. Mereka waktu jual tenda, mereka cerita tentang Yesus yang mati dan bangkit. Dia masuk di dalam bait Allah, dia menceritakan tentang perbuatan Tuhan yang besar. Saudara-saudara yang kekasih Tuhan. Banyak orang diselamatkan melalui Injil yang disampaikan. Dikatakan Titus Justus dalam Kisah 18 ayat 7. Memberi diri untuk percaya kepada Tuhan. Dia seorang pejabat Romawi. Orang yang hebat tunduk kepada Injil. Kemudian dikatakan Krispus dan seisi rumah tangganya. Dia kepala rumah ibadah. Memberikan hidupnya kepada Tuhan. Saudara bayangkan. Dalam Roma 1 ayat 16. Paulus berkata Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan orang dari yang tidak percaya menjadi percaya kepada Tuhan adalah Injil Yesus Kristus. Bukan kepintaranmu, bukan kehebatanmu, bukan kefasihanmu. Tetapi Injil yang bekerja di dalam hati orang percaya. Membuat orang berubah menjadi mengambil keputusan percaya kepada Tuhan. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Paulus katakan maju, jangan takut beritakan Injil. Karena Injil yang kita beritakan yaitu Allah sendiri. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang harus kita lakukan? Diam saja? Duduk saja. Paulus tidak takut. Saya teringat waktu tahun 90-91 saya pertama kali ditugaskan untuk melayani di kota Jakarta. Teman-teman bilang kota Jakarta seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya takut masuk kota Jakarta. Karena saya praktek 1 tahun di Jakarta harus naik metro mini, naik Kopaja, naik angkot. Pernah saya pulang sampai di rumah jam 12:30 malam. Waktu saya dari Blok M menuju ke Rempoa lewat Tanah Kusir saya cuma berdoa. 12:30 malam cuma metro mini satu-satunya yang ada di Blok M. Saya berdoa, saya bilang Tuhan kirim 1 orang saja Tuhan, saya takut Tuhan. Supirnya bilang, Mbak duduk paling depan Mbak. Jadi maksudnya paling depan dengan dia di depan sama kondektur. Karena mereka tahu situasi. Saya bilang dalam nama Yesus, saya maju duduk paling depan. Enggak lama kemudian di Tanah Kusir ada 1 orang naik. Cuma 5 menit dia turun. Saya sampai di Rempoa, tempat tinggal saya harus turun, naik becak, masuk ke dalam. Tetapi saya bilang Tuhan, saya melayani Tuhan, Tuhan menyertai saya. Paulus berkata dia melayani karena Tuhan yang menyelenggarakan. Dia tidak takut ada ancaman, ada masalah. Tetapi dia bersama dengan Tuhan 1 tahun 6 bulan banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan sejarah mencatat selama pelayanan Paulus di Korintus inilah pelayanan yang paling berhasil. Karena dia disertai oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Jadi bagian pertama dikatakan
Injil harus diberitakan. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, Injil harus diberitakan. Yang kedua, dikatakan kalau Injil harus diberitakan, siapa yang pergi? Siapa yang harus pergi beritakan Injil? Saya kah? Hamba-hamba Tuhan kah? Komite kah? Guru kah? Siapa yang harus beritakan Injil? Bapak-bapak saja yang beritakan Injil atau mama-mama? Ya saya ini orang Ambon masih ada keluar mama-mamanya. Kalau di sini bilang apa? Ibu-ibu. Ibu-ibu beritakan Injil? Apa bapak-bapak saja? Kayaknya saya kepingin dengar suara ya, orang Batam suaranya kan bagus-bagus ya. Yang beritakan Injil siapa sih? Bapak-bapak saja kah, mama-mama saja kah, anak-anak atau pemuda-pemudi, nyong-nyong, nona-nona? Siapa yang harus beritakan Injil? Semua? Salah ke tidak? Semua harus beritakan Injil. Coba lihat kiri kanan. Kok pun tampang cocok beritakan Injil, coba bilang begitu. Sudah. Terus teman yang di samping bilang apa? Kan kita tanya dia, tampang kamu cocok beritakan Injil. Nanti dia bilang, sembarang saja. Emang muka saya cocok? Tadi ada yang bilang begitu enggak? Ada enggak? Kayak kurang denger ya, saya mau turun takut nanti keluar dari situ. Ada yang bilang begitu enggak? Enggak ada. Semua bisa beritakan Injil. Coba mama-mama bilang sama bapak-bapak, kau beritakan Injil, bilang. Sudah. Terus bapak-bapak bilang apa? Bapak-bapak bilang amin saja. Puji Tuhan. Coba bapak-bapak bilang per mama-mama, kamu pergi beritakan Injil. Kenapa cuma ketawa? Coba bapak-bapak bilang 1, 2, 3. Lalu dengar mama-mama bilang apa? Ibu-ibu jawab apa coba? Ibu-ibu kenapa tidak jawab? Dalam hati, kopi kantor, saya memasak, saya bercuci, saya jaga anak, saya bersihin rumah. Kau pulang makan, kau pulang tidur. Saya disuruh beritakan Injil. Kau mau lapar. Begitu. Tidak gampang. Tidak mudah. Penyelenggara itu kasih orang, dia pilih orang. Yesus itu penyelenggara, dia pilih. Ini siapa yang cocok. Kalau misalnya gereja ini mau pergi ikut sidang sinode di luar Batam, pasti dipilih yang cocok yang pergi. Kalau cuma datang di sana cuma senyum, piba jalang baronda, pulang mau dapat rotang. Tuhan itu kasih tugas, Tuhan pilih orang yang tepat. Masa lagi, aduh, baca di mana Ibu Pendeta? Roma 1, Roma 12, tidak ada Ibu Pendeta. Mana Tuhan pilih orang begitu? Orang apa itu? Orang apa? Orang apa kurang kuat? Tahu. Tuhan tidak akan pilih pemabok. Yang kedua, Tuhan tidak akan pilih orang pemarah. Nanti baru sampaikan Injil salah sedikit, marah. Bilang kiri kanan, saya tidak pemarah. Saya baik. Bilang supaya yang tukang pemarah pulang bertobat. Amin. Begitu dia bilang suaminya saya tidak pemarah, baru suami bilang, dalam gereja kok bilang tidak pemarah, di luar sana. Di luar sana. Ada juga laki-laki tukang pemarah kah tidak? Ada. Dahsyat dan ajaib.
Bayangkan kalau laki tukang pemarah, istri tukang pemarah. Jadinya rumahnya apa? Sinetron. Jadi di sini Paulus katakan Tuhan pilih orang. Paulus dipilih oleh Tuhan latar belakang yang sangat kelam. Dia merasa dirinya pintar, merasa dirinya orang hebat, merasa dirinya dididik oleh Gamaliel, guru yang terhebat. Dan setelah dia lulus, dia dipercayakan untuk memimpin rombongan untuk memusnahkan semua orang percaya. Hebat bukan? Hebat. Tetapi Tuhan pilih dia. Kenapa Tuhan pilih dia? Tuhan punya maksud dan rencana khusus. Waktu dia masuk kota Damsyik, dia berjumpa dengan Tuhan. Saulus, akulah Yesus yang kau aniaya. Saudara, waktu dia melihat kemuliaan Tuhan, cahaya yang luar biasa, Tuhan buat dia buta 3 hari. Tidak bisa melihat. Dia harus diasingkan, dipersiapkan oleh Tuhan. Jadi saudara yang kekasih Tuhan, setelah itu selama 3 tahun dia harus dipersiapkan di tanah Arab. Belajar tentang kebenaran Injil, baru dia bisa pergi untuk memberitakan Injil. Jadi saudara-saudara yang kekasih Tuhan, orang yang dipilih Tuhan pasti berjumpa secara pribadi dulu dengan Tuhan. Mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Diberesin, dibersihin dulu sama Tuhan. Baru belajar tentang Tuhan, habis belajar Tuhan utus. Saya ini mau ada kasih satu ilustrasi. Saya bingung, saya mau pegang begini. Tetapi saya harus pegang mic. Bapak Jody boleh tolong saya kah, Bapak Pendeta? Jadi saudara-saudara kekasih Tuhan, saya mempunyai bambu ini, ya. Ini masih ada, dia punya sekat. Kalau saya masukin air ini bisa mengalir? Bisa? Tidak bisa karena masih ada rongga di sini yang tertutup. Tetapi kalau bambu ini saya sudah tusuk sampai sudah bersih, tidak ada lagi rongga. Saya siram air bisa mengalir? Bisa. Saya mau bilang untuk saudara-saudara, hidup kita harus dibersihkan oleh Tuhan. Kalau mau dipakai Tuhan, harus dibersihkan. Oh ini Tuhan sendiri yang tusuk, tusuk. Sakit enggak? Sakit tidak? Sakit. Kalau orang di sini bilang sakit tak? Ya gitu ya, benar ya? Sakit tak? Tak. Sakit. Oh ditusuk, Tuhan pelan-pelan Tuhan. Tuhan bilang tidak, model kamu itu harus keras. Ini bambu masih muda saja, kemarin saya bikin setengah mati sampai bambunya patah. Tuhan bikin, Tuhan cukup Tuhan, belum bersih. Waktu sudah bersih, ini sudah bersih. Sekarang kita masukin air ini, kopi hitam ini. Yang keluar air putih apa hitam? Yang keluar putih apa hitam? Jadi kalau kita sudah dibersihkan Tuhan, tapi kalau saudara dan saya masih buka diri untuk hal-hal yang gelap, selalu yang gelap, yang jahat itu yang keluar. Tetapi waktu saudara buka diri untuk Tuhan, saudara memberikan kesempatan aliran surgawi mengalir, membersihkan, yang keluar hal-hal baik untuk memuliakan Tuhan. Jadi Paulus berkata, terima kasih Pak Jordi. Jadi Paulus berkata, buka dirimu, tetapi buka dirimu juga untuk Tuhan berkarya dalam hidupmu. Banyak orang percaya Tuhan, banyak orang ambil keputusan ikut Tuhan, tapi masih terikat masa lalu, masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang terjadi di Korintus. Mereka sudah percaya Tuhan, tapi masih makan makanan yang dipersembahkan kepada dewa. Paulus berkata, aku rasul, aku hamba Tuhan, tapi aku tidak melakukannya. Kenapa? Supaya hidupku memenangkan banyak jiwa untuk Tuhan.
Jadi saudara yang kekasih Tuhan, saya mau katakan, hari ini buka hati untuk Tuhan. Tuhan mau pakai kita semua jadi alat dalam tangan Tuhan. Kalau kita semua bergerak untuk penginjilan, gereja ini akan penuh sesak. Karena Tuhan bekerja. Amin. Amin. Mau pergi? Mau pergi? Pelan sekali. Cuma Pak Feni saja yang jawab. Apalagi tambah, Bu, pendengaran Bu kan ditutup masker, Bu. Jadi saudara-saudara, buka hati dan izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dan yang terakhir, Ibu ini khotbah singkat sekali ya. Singkat ya? Singkat ya? Kurang panjang? Kurang panjang? Sudah dulu lihat jam begini. Jadi saudara-saudaraku, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat pilihan Tuhan. Supaya kamu pergi memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku Tuhan yang memilih kamu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Jadi saudara yang kekasih Tuhan, kita dipilih Tuhan, kita dibersihkan oleh Tuhan, kita diutus untuk pergi menghasilkan buah yang tetap, yaitu buah kekekalan bagi Tuhan. Jangan kita pergi bikin pos di mana-mana. Tahu pos? Kakak masih bujang, timurnya keluar, Ambon keluar. Kakak masih bujang, kakak bujang ade. Padahal kakak supung bini di rumah. Kenapa senyap? Takut. Kakak, ade nona, kakak bujang. Padahal kakak sudah punya anak 2 di rumah. Pergi menghasilkan buah yang tetap. Ada orang sudah menikah bertahun-tahun, tapi istrinya tidak tahu kalau suaminya di luar punya simpanan dan sudah punya anak. Tapi saudara, saya mau bilang, orang yang tidak hidup benar di hadapan Tuhan, semua bisnisnya akan dibuat Tuhan hancur. Hari Minggu ke gereja, menyanyi untuk Tuhan, tapi pulang buat dosa, semua dibuat Tuhan hancur. Buah yang tetap adalah buah kekekalan. Mari kita bawa keluarga kita untuk Tuhan. Bawa anak-anak kita untuk Tuhan. Bawa istri kita untuk Tuhan. Bawa suami kita untuk Tuhan. Dan hidup untuk memuliakan Tuhan. Ini benar-benar terakhir. Jadi dikatakan, Injil harus diberitakan tadi oleh orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Satu keharusan, dipilih oleh Tuhan, dibersihkan oleh Tuhan. Injil diberitakan karena amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang perintahkan. Pergilah. Ada 4 hal saya catat di sini. Dalam Matius berapa? 28 ayat 18 sampai 20. Pergilah, jadilah, baptislah, ajarlah. Ini kalimat perintah. Misalnya, pergilah, tapi kita duduk saja. Jadilah, duduk saja. Hajarlah, duduk saja. Baptislah, bisa terjadi atau tidak? Bisa terjadi atau tidak? Saya dulu waktu kecil, anak tentara toh. Mama saya punya rotan yang kayak begini, dibelah-belah begini. Jadi kalau anaknya, Ernest, saya dipanggil Ernest ya, Grice Ernest Pelon. Masih bermain enggo, tahu main enggo petak umpet. Sudah jam untuk mandi, tidak mandi. Ernest, cuma bikin rotan begini. Kling, 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 kling. Wih, ketakutan luar biasa. Itu mama saya punya senjata supaya kita takut. Ning, ning, ning.
Itu rotan belum kena pantat lagi sudah, aduh mama ya, aduh mama. Mama saya bilang, ini rotan belum kena subatarnya kok alasan sekali. Saya membayangkan kalau Tuhan bilang pergilah, jadilah, baptislah, ajarlah. Tapi kita tetap duduk saja. Tuhan bisa ambil karunia kamu kasih ke orang lain. Tuhan hajar kamu duduk situ saja sampai kamu dipanggil Tuhan. Tuhan masih bisa kasih ke orang lain. Oh ini muka pamalas kasih yang rajin. Karunia banyak bisa menyanyi cuma duduk saja kasih yang suara setengah-setengah pales. Saudara saya menyanyi sama ibu-ibu. Paduan suara saya itu kan ada encim-encim. Suara palas sekali minta ampun. Saya kalau sudah saya atur ini suara bagus, suara kurang bagus. Tapi saya latih dia pelan-pelan saya dengar. Suaranya mulai bagus. Kalau saya dekat dia suaranya kecil. Tuhan memberikan. Suara su bagus, kencang. Malu sama ibu. Jadi kalau punya karunia duduk saja Tuhan kasih ke orang lain. Jangan duduk, jangan diam. Saudara bayangkan ya, kalau kita seperti patung cuma berdiri saja, tidak tahu kapan kita mati. Tidak ada guna. Kalau anak kita di rumah begitu juga pasif, model begini. Pergilah, jadilah, baptislah, ajarlah. Kiranya firman Tuhan hari ini sungguh mengajari kita semua bahwa kita harus memberitakan Injil. Kita memberitakan Injil karena yang menyelenggarakan itu Tuhan. Yang kedua, kalau kita mau beritakan Injil, mau bersaksi, buka hati untuk dibersihkan oleh Tuhan. Kalau saudara dan saya sudah buka hati, jangan beri kesempatan yang gelap itu masuk dalam diri saudara. Tapi izinkan yang terang, yaitu Tuhan sendiri berkarya dan pakai saudara dan saya. Dan berjalanlah, karena amanat agung itu Tuhan percayakan untuk saudara dan saya. Mari kita Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik, penuh kemuliaan-Mu sampai bumi